Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Venias Triolanda. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian metode harga perolehan. Metode harga perolehan yaitu metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investasi, investor mencatat investasi sebesar biayanya atau historical cost accounting. Dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai penghasilan. Namun, apabila dividen yang diterima melebihi bagian investor atau laba investasi, maka dipandang sebagai pemulihan investasi dan dicatat sebagai pengurang investasi. Nah, apa sih tujuan utama dari penyusunan laporan keuangan yang dikonsolidasi? Yaitu untuk menunjukkan posisi keuangan dan hasil usaha dari berbagai perusahaan afiliasi yang merupakan satu kesatuan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan konsolidasi dengan metode harga perolehan atau harga pokok. Nah, prosedur akuntansi untuk metode harga didasarkan pada teori bahwa akuntansi investasi dalam sebuah perusahaan anak harus sama dengan akuntansi investasi jangka panjang lainnya dalam bentuk surat-surat berharga. Kemudian perusahaan induk dan perusahaan anak adalah dua perusahaan yang berbeda. Oleh karena itu, dividen yang diterima atas modal saham perlu ditetapkan sebagai pendapatan, dan keuntungan atau kerugian atas investasi harus menunggu sampai surat berharga yang dimiliki benar-benar dijual. Selanjutnya, walaupun kaitan yang ada antara perusahaan induk dan perusahaan anak dapat menggambarkan suatu kesatuan ekonomis, namun sistem akuntansinya harus mencatat status hukum dari transaksi yang terdapat dalam kaitan atau hubungan antara keduanya. Jika yang digunakan adalah metode harga pokok, maka perkiraan perusahaan induk untuk investasi dalam sebuah perusahaan anak akan sama persis dengan perkiraan untuk setiap investasi jangka panjang lainnya dalam surat-surat berharga. Angka yang dilaporkan untuk saham perusahaan anak dalam perkiraan investasi adalah sebesar harga perolehannya semula. Nah, selanjutnya setiap perusahaan modal perusahaan induk dalam perusahaan anak yang diakibatkan oleh laba dan rugi, perusahaan anak dikesampingkan. Nah, teman-teman, ada berbagai pertanyaan dari berbagai pihak, yaitu salah satunya, mengapa pada perusahaan modal, anak perusahaan akibat adanya laba rugi atau pembagian dividen tidak mempengaruhi perkiraan investasi saham pada anak perusahaan? Nah, jawabannya itu karena metode harga perolehan banyak digunakan oleh perusahaan individual karena langkah yang dihasilkan adalah konsisten. Gitu ya, teman-teman. Kemudian ada satu lagi pertanyaan, yaitu sebutkan kelebihan metode harga perolehan dibandingkan metode equity. Jawabannya itu karena pada metode harga perolehan ini lebih mudah digunakan untuk pencatatan pada perusahaan dibandingkan metode equity yang lebih sulit. Contohnya, laporan keuangan yang dibuat secara individual. Nah, sekian ya teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Nur Aida. Di sini saya akan membahas mengenai ciri-ciri metode harga perolehan. Ciri-ciri metode harga perolehan yang pertama adalah laba atau rugi yang diperoleh perusahaan anak tidak dilakukan penjurnalan. Yang kedua, eliminasi saldo modal, agio, serta laba yang ditahan perusahaan anak ditentukan dengan bertitik tolak pada posisi neraca. Yang ketiga, hak minoritas ditentukan dengan bertitik tolak pada posisi akhir setelah transaksi di kertas konsolidasi. Selanjutnya, kondisi pencatatan dalam metode harga perolehan. Yang pertama ialah perusahaan induk mengakui adanya pendapatan hanya jika terdapat dividen atas saham yang dibagikan oleh perusahaan anak. Yang kedua, laba atau rugi timbul jika sebagian atau seluruh saham yang dimiliki dijual. Yang ketiga, rekening investasi saham jumlahnya tetap. Yang keempat,
ada kenaikan atau penurunan laba yang ditahan oleh perusahaan induk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firna Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur akuntansi untuk metode harga perolehan. Yang pertama ada perusahaan induk dan perusahaan anak adalah dua perusahaan yang berbeda. Oleh karena itu, dividen yang diterima atas modal saham perlu ditetapkan sebagai pendapatan. Kemudian walaupun kaitan yang ada antara perusahaan induk dan perusahaan anak dapat menggambarkan suatu kesatuan ekonomis. Lalu jika yang digunakan adalah metode harga pokok, maka perkiraan perusahaan induk untuk investasi. Kemudian ada angka yang dilaporkan untuk saham perusahaan anak dalam perkiraan investasi adalah sebesar harga perolehannya semula. Lalu pengumuman dividen oleh perusahaan anak dicatat dalam buku perusahaan induk dengan mendebet perkiraan piutang dividen dan mengkredit perkiraan pendapatan dividen. Kemudian ada evaluasi terhadap metode harga perolehan. Metode harga perolehan atau cost method pada umumnya dipakai sebagai dasar pencatatan maupun dasar penyusunan laporan keuangan individu. Metode harga perolehan atau cost method dianggap sebagai metode yang konsisten dengan metode pencatatan yang dipakai pada jenis investasi lain dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yuridis atau pajak. Lalu di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan oleh berbagai pihak. Yang pertama ada apa saja kelebihan dari metode cost dibanding dengan metode equity? Yang saya jawab ya, yang pertama kelebihannya adalah sebagai dasar pencatatan atau penyesuaian individu. Lalu yang kedua, metode cost lebih konsisten dibandingkan metode equity. Yang ketiga, metode cost lebih mudah sebagai ketentuan pajak. Lalu pertanyaan selanjutnya ada kenapa perusahaan induk tidak mencatat laba rugi perusahaan anak? Jawabannya, karena perusahaan metode cost dan equity memang terletak pada laporan tersebut, dan metode cost bersifat tetap sedangkan metode equity bersifat tidak tetap atau berubah-ubah. Terima kasih. Selanjutnya yaitu evaluasi terhadap metode harga perolehan. Metode harga perolehan atau cost method pada umumnya dipakai sebagai dasar pencatatan maupun dasar penyusunan laporan keuangan individu. Metode harga perolehan atau cost method dianggap sebagai metode yang konsisten dengan metode pencatatan yang dipakai pada jenis-jenis investasi yang lain dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yuridis atau pajak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.